pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat semua kan? Ya, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Allah, selamat pagi Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anakmu untuk mengikuti kebaktian anak pada Minggu tanggal 24 Januari 2021. Meskipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau senantiasa ada di dalam hati kami, dan kami senantiasa selalu ada walaupun tidak pernah bertemu di gereja. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa bergabung dengan kami karena sakit. Tengoklah mereka satu persatu sehingga lain waktu mereka bisa bergabung dengan kami di kebaktian anak sekolah minggu secara virtual. Terima kasih Bapak, sertai kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana saja. Terima kasih Bapak. Dan dalam nama juga kami semua sudah berdoa. Amin. Ya, untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku ditegakkan olehnya. Sekali lagi. Kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Keselamatan bagiku. Ya, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, untuk pembawa firman Om Tri, kami persilakan. Hei, halo adik-adik. Salam sejahtera, salam ceria untuk kita semuanya. Hai, sudah tersenyum belum hari ini? Sudah ceria? Ya, kita harusnya senantiasa ceria dan harusnya
senantiasa mengucap syukur. Oke, haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Kak Tri akan bersama adik-adik untuk belajar tentang bagaimana mengucap syukur ya. Nah, baik, pelajaran kita hari ini didasarkan dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-20. Nah, sebelum panjang lebar, Kak Tri akan bacakan dulu kitab Efesus 5 ayat yang ke-20. Kak Tri akan bacakan dari Alkitab. Disimak bersama ya. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ucapan syukur, mengucap syukur itu senantiasa diajarkan ya di dalam Alkitab, dan juga Kak Tri juga mengingatkan kembali kepada kita semuanya untuk bagaimana kita mengucap syukur. Nah, adik-adik, sering nggak nih kita merasa bahwa kita ini lebih beruntung loh dibanding dengan banyak orang di sekeliling kita atau bahkan yang ada di jauh sana ya, tapi kita masih sering mengeluh gitu ya. Misalnya kita males untuk belajar, bosan, apalagi saat ini pelajarannya dari jarang ketemu dengan teman-teman untuk bermain, tugasnya banyak lagi ya, memang ada timbul bosan, males. Nah, tetapi adik-adik, kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita di luar pulau sana atau di daerah yang pelosok, mereka ingin sekali belajar, tetapi banyak kendala yang tidak memungkinkan mereka untuk belajar. Pensil, buku, bahkan sulit didapatkan. Nah, kalaupun ada tempat belajar, seringkali mereka harus menempuh ke dalam ke sekolahan itu sangat jauh, perjalanannya terjal. Nah, mungkin adik-adik juga pernah lihat di TV ya, mau berangkat sekolah harus menyusuri bukit dan ada yang bergelantungan di jembatan untuk pergi ke sekolah. Aduh, sulit sekali dan mereka sangat semangat. Nah, mestinya semangat kita lebih dari mereka karena kita di sini perlengkapan sekolah ada, sekolah juga lebih mudah dijangkau, tetapi mengapa kita seringkali mengeluh? Itu tentang pendidikan. Nah, kemudian misalnya tentang perlengkapan di rumah atau untuk pergi ke sekolah, misalnya sepatu ya, mungkin orang tua kita membelikan sepatu, misalnya ya, ada sepatu orang tua kita sayang kepada kita, membelikan sepatu. Nah, setelah sepatu dibelikan oleh orang tua, kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Masa warnanya hitam sama kuning, aku nggak suka. Warna favoritku kan hitam sama putih atau biru. Gimana sih? Masa ayah ibu nggak ngerti sih sama aku? Itu kita sudah diberikan sepatu. Nah, kita mengucap syukur. Nggak boleh mengeluh yang berlebihan. Mengeluh dan mengeluh. Ingat, banyak saudara-saudara kita yang mau ke sekolah saja bahkan tidak memakai sepatu karena tidak punya atau tidak bisa beli, atau misalnya mainan ya, mainan. Kita beruntung misalnya kita di rumah ada mainan, mobil-mobilan,
atau robot-robotan ya. Tapi kita masih saja mengeluh, aku pengen yang lain daripada itu, pengen mobil remote atau malah pengen tablet yang isi gamenya banyak, yang baterainya nggak habis-habis. Ingat juga adik-adik perlu juga menyadari bahwa saudara-saudara di tempat lain banyak yang ingin bermain saja sulit ya, mendapatkan mainan sulit, tempat untuk bermainnya juga sulit, bahkan kadang-kadang tempatnya ada di antara konflik antara tempat yang tidak menyenangkan karena ada peperangan, tidak damai, atau bahkan mereka orang tua mereka tidak punya uang untuk membelikan. Mestinya kita bersyukur sudah punya mainan robot, sudah punya mobilan ya, mobil-mobilan robot ini juga tentu saja dirindukan oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di sana yang tidak memiliki mainan. Pasti mereka sangat menginginkan mainan, tetapi kita sudah punya masih saja mengeluh, belum punya ini punya itu. Adik-adik, contoh lain lagi bahwa ketika misalnya makan, kita punya makanan, ini misalnya buah di rumah ada, tapi kita nggak suka ya, kita makan sedikit saja, yang lain karena nggak suka terus dibuang. Termasuk kalau kita jajan ini banyak yang dimakan sedikit, banyak yang sisa terus dibuang sia-sia. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kita yang ingin makan saja sulit karena tidak ada yang dimakan. Mencarinya susah ya, kan, atau bahkan malah seringkali tidak ada. Mereka banyak yang kurus, kasihan. Nah, ini mengingatkan kepada kita ketika kita punya makanan jangan disia-siakan, dibuang-buang ya, waktu jajan ya, kita mengucap syukur gitu. Jadi ketika jajan ya seperlunya, seperti yang dibutuhkan saja, tidak berlebihan. Jadi, ketika mungkin makan bersama orang tua atau saudara, mungkin di tempat makan, di warung makan ya, jangan banyak yang dibuang ya. Ingat bahwa banyak saudara-saudara kita yang ingin makan saja sulit. Kita mestinya mengucap syukur, jangan mengeluh ya, jangan banyak mengeluh. Aku pengen makan spaghetti, pengen makan sate, aku bosan makan ini. Tapi kita belajar mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita lebih banyak beruntung dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita juga seringkali mengeluh, ini orang tua yang senantiasa harus menegur kita, mengingatkan kita untuk belajar, untuk berbuat ini, berbuat itu. Adik-adik,
banyak saudara-saudara di sekitar kita yang tidak punya orang tua. Kita mengucap syukur kita punya orang tua yang menegur kita, mengasuh, merawat, mendidik kita. Ya, kita mengucap syukur. Kemudian adik-adik, ketika kita boleh menyadari semuanya itu, bahwa ternyata kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Kita menyadari bahwa kita perlu mengucap syukur, Tuhan memberikan lebih, mencukupkan kita, dan kita pun juga harus peduli dengan orang lain yang belum beruntung. Ya, jangan lagi banyak mengeluh dengan apa yang sudah kita miliki, sudah kita terima. Itu adalah berkat dari Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur dengan berkata kepada Tuhan demikian, ya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan, untuk kesehatan, untuk orang tua, untuk pendidikan, dan semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Nah, aku berdoa untuk mereka yang belum mengenal Engkau, bahkan melupakan-Mu, agar mereka mengenal Tuhan dan menerima segala kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, kita senantiasa mengucap syukur, dan ketika kita merasa berlebih, merasa semuanya bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan yang sudah Tuhan berikan, jangan lupa untuk ingat dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang belum seberuntung dengan kita. Boleh kita berbagi dengan mereka, dan kata supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan pun boleh dirasakan bagi mereka, dan akhirnya mereka, saudara-saudara kita pun boleh merasakan kasih Tuhan melalui berkat yang sudah kita terima. Oke? Hari ini kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa mengeluh untuk apa yang sudah kita terima, kita rasakan saat ini. Kiranya cerita atau pelajaran kita hari ini boleh adik-adik renungkan, boleh adik-adik laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga Kak Tri dan kita semuanya. Tuhan memberkati. Bye-bye, salam ceria. Amin. Ya, terima kasih untuk firman yang telah diberikan. Semoga firman-Nya bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk selanjutnya, mari kita melakukan persembahan dan diiringi oleh lagu Sakjeke. Sakjeke aku derek Gusti, urip tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamari.
Ya, ibadah kita telah selesai. Mari anak-anak, adik-adik semuanya kita akhiri ibadah ini dengan berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaktian kami pada pagi hari dari awal pertengahan ke akhir, sehingga kebaktian kami ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dan kami telah mengumpulkan sedikit apa yang kami punya. Berkati persembahan ini agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan yang mengawal persembahan ini dapat diberikan rezeki yang berlimpah. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dan akan mengakhiri baktian ini. Berkati kami semua sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa sehat senantiasa dan bisa kembali lagi mengikuti ibadah sekolah minggu dalam keadaan sehat dan selamat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Pak. Hanya di dalam nama yang tunggal kami semua telah berdoa. Amin. Terima kasih. Bye-bye.